Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Heri Budi Raharjo Eskom, Guru SMK Negeri 1 Karimun Jawa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 3 semester Kasal, bab 4, Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita saksikan. Bab 4, Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat NKRI. Satu, konsep negara kesatuan, unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu politik luar negeri, agama, justisi atau sistem peradilan, pertahanan dan keamanan, serta moneter dan fiskal nasional. Dua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 atau yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanyalah Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Untuk pertama kalinya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara aklamasi oleh PPKI. Dengan demikian, MPR, DPR RI belum dipilih karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara, eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis, pemberontakan PKI Madiun tahun 48, Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII di daerah Jawa Barat 1949. Dua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus tahun 50. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah, hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara Republik Indonesia Serikat
dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada 8 Maret 1950 pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian Republik Indonesia Serikat menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa tersebut juga banyak terjadi gerakan-gerakan separatisme, gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, serta gerakan Republik Maluku Selatan. Tiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan adalah republik. Dengan kepala negara adalah seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang jelas mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, gerakan separatisme banyak juga terjadi. Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITII) di Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan Selatan, serta pemberontakan PRRI di beberapa daerah. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara ini kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai azas penyelenggaraan negara. Pada periode ini muncul pemikiran bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin.
Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintahan. Meskipun berdasar Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunisme. Hal inilah yang membuat Partai Komunis Indonesia mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan, karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, tetapi berhasil digagalkan. Lima, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1969 sampai 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijaksanaan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional, sehingga berhasil di bidang ekonomi, sukses program KB dan transmigrasi, serta sukses dalam memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya selama 30 tahun lebih, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan, dan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahannya, mengakibatkan Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi dan berhasil menumbangkan rezim Orde Baru di tahun 1998. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi 21 Mei 1998 hingga sekarang. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasar pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali
yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Presiden bukan mandataris MPR, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.